Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menyusun sugesti. Simak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Bertemu kembali di channel YouTube Hipnotis Indonesia bersama saya Erwin. Saya Rohim. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas ya seputar pengalaman kita. Kira-kira kita mau berbagi ke teman-teman yang nonton video ini ya, tentang apa saja sih yang perlu diperhatikan, apa saja hal-hal yang mungkin sebaiknya dihindari ketika memberikan sugesti seperti itu. Nah, mungkin tidak dipaksa ya, atau kalau ke anak ya, misalkan disuruh belajar dipukul, itu kan salah. Kamu harus belajar. Sugestinya sifatnya pemaksaan. Mungkin kalau dalam konteks hipnoterapi gitu ya. Ya dia memang akan mengkondisikan pada posisi belajar, tapi nggak belajar. Nggak masuk. Nggak masuk. Dia mencari momen yang tepat, langsung kabur. Nah, yang kedua mungkin disugesti di dalam kondisi tidak terbuka bawah sadarnya. Jadi belum masuk benar-benar dalam trans. Kalau dalam, misalkan dia lagi tidak konsen dengan kita gitu ya, yang memberi sugesti, ya jangan disugesti. Nanti dia tetap hanya lewat saja. Kecuali kita harus accepting dulu ya, menerima kondisinya, kemudian mengikuti caranya. Misalkan pada saat anak main game gitu ya, wah game apa nih nak, seru banget, boleh papa lihat misalkan gitu. Nah dia kan akhirnya menerima kedatangan kita ya. Iya. Akhirnya terus kita ikut di dalam sebentar, kemudian nanti setelah makin seru gamenya, kamu ingat makan. Nanti langsung dimasukkan ke dalam sugesti ya. Itu untuk contoh yang hipnotis non formal ya. Kalau formal kan lebih jelas, lebih gampang. Kita kan benar-benar dipening, bisa trance level test juga gitu. Terus itu dua ya. Terus ada juga ini mas. Nah, ini juga cukup penting sih. Ketika kita memberikan sugesti ya, perlu diperhatikan kalau terjadi abreaksi, jangan atau benar-benar hindari yang namanya kontak fisik. Ini akan menjadi anchor ya? Iya, akan menciptakan anchor. Misalnya mereka lagi meluap-luap emosinya, terus kemudian kita tepuk-tepuk pundaknya, berharap untuk menenangkan, malah bisa menciptakan anchor. Kecuali memang kalau Anda ingin menyiksa klien Anda. Saya dendam sama si klien ini. Memang punya ini ya, emosi sendiri, boleh-boleh saja. Boleh saja. Itu urusan masing-masing ya. Tidak harus kepada klien, misalkan kepada orang yang memang menyakitkan Anda bikin anchor ketika dia marah. Anda ciptakan anchor, nanti pas ketemu tepuk lagi, marah lagi. Iya, berarti sama juga dong untuk anak, untuk ini ya, kalau mereka pas lagi emosinya meluap, itu kan kondisi trance juga. Sebaiknya memang kita menghindari yang namanya kontak fisik atau perilaku yang terlalu spesifik gitu ya. Apalagi diulang-ulang, itu akan menciptakan anchor. Kegagalan sugesti baik ya. Kalau sugesti jeleknya masuk. Ya, untuk kebaikan bersama semacam seperti itu gitu. Oke. Kegagalan apa lagi? Ya, biasanya sih mungkin tidak terus kemudian imbas berupa kegagalan sih, tapi sesuatu dalam hal sugesti itu yang mungkin agak kurang diperhatikan. Itu biasanya saya lihat itu banyak orang yang memberikan sugesti, tapi sifatnya itu tidak melihat dari sudut pandang dia gitu loh. Baik itu dari bahasa yang dipakai, pemilihan kata, atau relevansi atau nyambungnya. Atau tidak memahami perasaan klien ya. Jadi asal, mulai sekarang kamu harus berani di tempat umum. Nah, misalnya semacam seperti itu. Tidak ada alasan apapun di situ. Kenapa saya harus ke sana? Itu akan membuat dia tidak begitu berhasil atau tidak berhasil dalam menerima sugesti itu. Misalkan saya pernah dulu ada klien yang fobia sosial ya. Dia memang dari kecil sudah homeschooling ya, schooling di rumah terus mau dikuliahkan. Mau dikuliahkan kan harus berinteraksi pada banyak orang. Iya, betul. Nah, kemudian si orang tua ini katanya sudah sering mensugesti. Kenapa tidak berhasil? Ternyata sugestinya begitu. Kamu harus berani di tempat umum. Ya, selama ini nggak pernah diajarkan ke tempat umum. Nah, akhirnya nggak berhasil, terus ketemu saya. Langsung saya ajak ke tempat umum. Jadi terapinya ke tempat umum, nggak terapi di ruangan. Oke, pada saat itu di Semarang saya ajak ke Gramedia.
saya jalan-jalan cari buku gitu, sapa orang, terus kamu sedang cari buku apa? Coba tanya begitu pada orang. Kamu sedang mencari buku apa? Namamu siapa? Dari mana? Tanya terus. Akhirnya setelah itu berani, Pak. Jadi kemungkinan si orang tuanya ini hanya mensugesti tapi tidak mencontohkan. Nah ini akan menjadi kegagalan dalam sugesti. Ya karena sudut pandangnya dari sudut pandang orang tua, gitu. Berani ke tempat umum lah, orang tuanya sudah punya pengalaman banyak. Si anak kan belum tentu. Selama ini di rumah terus. Nah, ini bisa menjadi banyak sih hal-hal semacam seperti itu yang harus diperhatikan ya. Saya baru saja juga dapat klien gitu ya, non formal sih, temen lah gitu ya, dibilangin gitu ya, dia pengen move on gitu, baru saja gagal membina rumah tangga. Ini si perempuannya itu susah untuk move on gitu. Orang-orang bilanginnya udahlah kamu kan masih muda, masih cantik, belum punya anak juga, secara finansial juga bagus, pasti banyak yang mau. Itu kan nggak masuk bagi dia. Semua itu kan nggak dia rasakan. Nah sugesti yang saya berikan justru oke, selama ini kan dia kan udah berumah tangga hampir 5-6 tahun ya pasti butuh waktu, butuh proses untuk yang tadinya selalu ada sekarang tiba-tiba nggak ada. Biasanya bangun tidur sampingnya ada suami, sekarang nggak ada lagi, ya kayak gitulah, melinjau dari sudut pandang dia. Kalau sugestinya sama kayak orang-orang lain, udahlah kamu pasti ini. Itu kan nggak, bukan sudut pandang dia, susah. Dan itu harus benar-benar diperhatikan. Sugesti yang tidak menembus bawah sadar biasanya ya diabaikan saja. Nggak tahu perasaanku loh. Terutama biasanya tuh untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu ya, diberikan sugesti kamu nanti pintar, juara kelas. Itu bukan harapan mereka sebetulnya. Kan banyak yang kayak gitu. Soalnya nggak cool men, jadi juara kelas itu nggak punya banyak temen, kayak kutu buku kayak ini gitu loh. Apalagi yang udah pakai kacamata juga. Itu kan kayak yang cupu, yang ini gitu. Mungkin kita bisa lebih ke kalau mereka misalnya pinter, nanti banyak terus teman-teman yang deket, banyak misalnya nanti yang cakep-cakep jadi nanya ke kamu atau apalah gitu, semacam seperti itu sih. Oke, gitu. Mungkin itu bisa jadi satu yang harus diperhatikan. Jadi Anda biar tepat mengasih sugestinya, dipahami dari bukan hanya simpati saja, tapi empati ya, memahami dari dalam apa sih yang dibutuhkan klien itu. Jangan asal aku turut berduka, aku turut sedih gitu. Enggak ngefek. Kadang emang semacam seperti itu karena ya gitu loh. Pasti kan mereka bilang kamu sih nggak ngerasain perasaanku ya, macam seperti itu. Makanya kita berusaha untuk memahami dari sudut pandang dia ya. Ya nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa marah, nggak apa-apa ini gitu. Tapi jangan berlarut-larut, intinya kan di semacam seperti itu. Atau ya kamu butuh waktu untuk menerima semuanya. Kapan nanti ditentukan kamu harus bangkit, misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk lebih tahu, dan mungkin Anda punya pengalaman mensugesti yang mungkin pernah Anda lakukan dan itu belum berhasil, silakan nanti share ya di kolom komentar, nanti kita bahas gitu. Dan ikuti kelas kami agar Anda semakin jelas dan bisa mempraktekkan sugesti yang tepat. Oke, lihat di website masterhypnosis.com. Oke, ya saya rasa itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.